Halo Brodista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi ya, dengan tema sesuatu yang akan terbongkar ya. Hal-hal yang akan terbongkar di tahun 2025 ini. Oke, untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku, tidak semuanya resonate. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa enggak cocok. Jangan lu bawel ya. Karena ini energi miliaran manusia, jadi bisa first person, bisa ini energi lo ataupun energi orang di luar sana. Tetap semuanya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Disclaimer sedikit Brodistaku, akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan Facebook, dan hanya satu, tidak ada kembaran. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua. Untuk readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun lu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga, sesuai dengan kondisi dan situasi lo pada saat itu. Untuk gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Oke, langsung kita coba buka hal-hal yang akan terbongkar di tahun 2025 ini terhadap diri lu Brodistaku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang akan terbongkar di tahun 2025 ini, gue tuh merasa bahwa seseorang ataupun beberapa orang di luar sana akan mengetahui dan semuanya akan terbongkar tentang diri lu Brodistaku. Dimana seseorang atau beberapa orang di luar sana akan merasakan bahwa ternyata hidup lu tuh diberkati. Ternyata hidup lu tuh penuh dengan keberlimpahan. Ternyata hidup lu tuh penuh dengan kemudahan-kemudahan. Nah, itu yang gue lihat. Jadi intinya gue tuh merasa dengan kartu ini yang keluar gift, seseorang ataupun beberapa orang di luar sana memandang diri lu saat ini penuh dengan keberuntungan dan lu bukan orang sembarangan. Tihuy ya. Karena gue ngerasa kayak lu adalah seseorang yang di-bless atau diberkati oleh Tuhan. Ya, seseorang ataupun beberapa orang di luar sana itu akan mengetahui di tahun 2025 ini tentang siapa lu sebenarnya. Lu adalah orang yang diberkati, penuh dengan keberuntungan. Dengan kartu The Gift ini seseorang yang pernah lu bantu ya. Misalnya ada seseorang ataupun beberapa orang yang pernah lu bantu, yang pernah lu berkorban untuk dia dan mereka, yang pernah lu baik-baikin, tapi tidak ada feedback untuk lu, malah mereka mengkhianati, malah mereka menyakiti. Di tahun 2025 ini mereka akan tahu dan semua akan terbongkar bahwa sebenarnya lu benar-benar orang yang tulus. Lu membantu mereka waktu itu dengan hati yang tulus. Entah kenapa gue ngerasa kayak di tahun 2025 ini ada seseorang atau beberapa orang yang baru merasakan dan baru tahu ternyata lu adalah orang yang tulus. Itu ya, entahlah kenapa gue ngerasa kayak ada seseorang yang menyesal nih, karena lu orang yang tulus ternyata. Itu. Dan ketika mereka melihat kehidupan lu saat ini, misal begitu, ketika mereka melihat ya kehidupan lu saat ini penuh dengan ibaratnya kestabilan dan lu sudah bahagia, mereka baru menyadari ternyata lu orang yang tulus, ternyata lu adalah orang yang diberkati. Gitu. Ibaratnya begitu. Karena gue ngerasa kayak ya apa ya, dengan ketulusan lu tuh hidup lu dipermudah gitu loh yang gue lihat. Ya, kita lihat lagi di tahun 2025 ini apa yang terbongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada forgiveness. Oh ya, dan lo tahu Brodistaku, di sini gue gak tahu kenapa gue ngerasa ada beberapa seseorang ataupun beberapa orang, entah ini si kunyuk ataupun orang-orang atau teman-teman masa lalu lu, yang setelah mengetahui siapa diri lu sebenarnya, setelah terbongkar siapa sebenarnya jati diri lu, ini ada yang pengen minta maaf ya. Ada yang pengen minta maaf. Gue ngerasa di tahun ini tuh sepertinya ada yang ingin minta maaf sama lo nih. Itu yang gue lihat ya. Ada yang gini, ada yang ingin minta maaf. Ada beberapa dari mereka yang ingin datang. Ada beberapa mereka yang mengucap dalam hati aja untuk dimaafkan gue ya.
Maafkan gue karena udah pernah terhasut. Maafkan gue ya karena gue udah gue udah meninggalkan lu tanpa alasan. Maafkan gue karena gue terlalu mengikuti perkataan orang-orang gitu yang gue lihat. Kenapa? Ya karena dia bisa untuk mengucapkan dalam hati aja, karena udah malu, udah takut, karena sudah mengetahui siapa diri lu sebenarnya. Ini gue nggak tahu ya, dengan 2 kartu ini aja gue udah melihat nih, kayaknya semesta udah membongkar siapa lu kepada mereka tanpa lu klarifikasi. Tanpa lu klarifikasi, tanpa lu harus turun tangan untuk memberikan klarifikasi, tanpa lu harus turun tangan untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang dikatakan orang-orang dan mereka-mereka, fitnahan mereka-mereka gitu. Jadi tanpa lu melakukan klarifikasi atau pembenaran, itu gue ngerasa kayak semesta membongkar semuanya gitu. Membongkar siapa diri lu sebenarnya, membongkar tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan kepada lu gitu. Ya, itu yang gue lihat. Oke, sesuatu yang akan terbongkar di tahun 2025 nih. Ini gue nggak tahu ya, kayak gue nggak tahu, di sini gue tuh ngerasa kayak ada sebuah tetesan air mata sih menurut gue ya. Gue nggak tahu, ini intuisi gue aja mengatakan kayak ada sebuah tetesan air mata di sini, dimana tuh kayak gini, ada seseorang ataupun beberapa orang Bro Isa, mungkin lu udah baik banget sama orang ini, tapi mungkin karena hasutan-hasutan orang, atau mungkin karena memang dianya adalah sebuah tipikal orang yang punya trauma di masa lalu atau bagaimana, yang punya sakit iri hati, dengki atau bagaimana, yang sensitif sekali. Jadi ketika melihat lu dalam keadaan yang saat ini, entah lalu sudah memposting sesuatu tentang kehidupan, atau mungkin hidup lu saat ini lagi stabil-stabilnya. Jadi dia tuh melihat kehidupan lu tuh, kok lu yang gua tinggalin, lu yang gua jahatin misalnya, tapi kok kehidupan lu kayak mudah aja gitu. Kehidupan lu kenapa bisa mudah aja gitu. Nah, jadi akhirnya tuh dia merasa kayak ada rasa penyesalan gitu. Dia pengen minta maaf gitu. Ya ibaratnya keinget lagi lah ketika fase-fasenya waktu itu dia berteman dengan lu, fase-fasenya waktu itu dia berhubungan sama lu, betapa tulusnya lu, betapa lu mau berkorban untuk dia dan mereka gitu. Ada yang ingin minta maaf. Ada beberapa dari mereka di tahun ini mau balik kepada lu nih, atau mungkin mau minta maaf kepada lu secara langsung. Mungkin tidak mengatakan kayak aku minta maaf ya, bukan, tapi kayak lebih ke ngajakin lu hangout mungkin, atau basa-basi melalui telepon ataupun chat. Dan beberapa dari mereka ada yang nggak berani, hanya cuman mengatakan dalam hati aja, gua minta maaf gitu loh. Ya, kita lihat lagi sesuatu yang akan terbongkar di tahun 2025 ini. Kita lihat. Iya, labirin. Yang terbongkar adalah, gue nggak tahu ya. Jadi gini Bro Isaku, ada dari dia dan mereka. Ketika dia dan mereka ini merasa bahwa sangat bersalah banget kepada lu karena udah melakukan kejahatan-kejahatan, pemfitnahan, mau datang kepada lu tuh tapi kayak susah gitu loh. Mau datang kepada lu itu kayak takutnya bukan main. Mau datang kepada lu itu udah kepalang malu. Dan apa yang terbongkar oleh dia baru menyadari bahwa sebenarnya kesusahan ataupun kesulitan yang dia rasakan terhadap lu, kesusahan jalan, kayak seperti tidak ada jalan untuk datang kepada lu, entah lalu membatasi atau lu memang sudah berubah 180 derajat, dia baru terasa dan terbongkar sudah. Ternyata semesta yang melarang dia untuk datang kepada lu. Nah, itu yang gue lihat. Jadi ada orang-orang nih yang ingin banget untuk datang kepada lu, ya, entah ini teman-teman lu atau si kunyuk, tapi seperti labirin, kayak kesulitan. Kenapa ya? Padahal lu juga nggak jauh banget, padahal lu juga nggak kemana-mana, tapi kenapa gue kayaknya susah melangkah nih kepada lu. Dah barulah dia baru terasa, gue nggak tahu kenapa dia bisa sadar, entah ini dari postingan lu atau bagaimanapun, entah dari ya pikiran-pikiran dia sendiri. Ya, oh kayaknya kenapa ya gue sulit banget datang, kenapa ya gue takut banget, kenapa ya gue tuh kayak mau datang tapi ada aja hambatan, halangan, rintangan. Oh, ini kayaknya semesta nggak suka ya kalau gue deket sama dia lagi. Nah gitu, oh kayaknya energi gue udah berbeda ya, jadi makanya kayak kesusahan gitu loh orang ini datang kepada lo. Nah itu tuh yang gue lihat nih. Jadi tuh kayak dia udah merasa udah terbongkar sudah gitu loh, kalau energi dia ini toksik gitu loh. Udah terbongkar sudah kalau baru sadar kalau energinya dia tuh nggak cocok dengan energi lu lagi. Nah itu dia ya. Kita lihat lagi apa yang akan terbongkar di tahun 2025 ini. Ada action
Iya. Gini ya, yang akan terbongkar di tahun 2025 ini, Brodistaku, gue tuh merasa ketika seseorang atau beberapa orang sudah mengetahui keaslian dan kesejatian diri lo, ini gue ngerasa kayaknya ada seseorang yang ingin gini, yang akan terbongkar itu adalah lo akan mengetahui ada seseorang saat ini yang mencoba membidik lo. Ada seseorang yang sedang mencoba untuk memperhatikan lu dari jarak jauh. Ada seseorang yang memperhatikan lu sambil mau datang kepada lu nih. Gue ngerasa kayak ini ada orang baru yang tertarik dengan lu di tahun 2025 ya. Gue merasa kayak orang ini sedang menargetkan lu dan sedang mengarah kepada lu di sini yang gue lihat ya. Sepertinya mungkin di tahun 2025 lu akan kedatangan orang yang akan mencintai lu. Tihuy ya. Kenapa bisa? Apa yang terbongkar sih dari dia ini? Apa yang terbongkar sih dari kenapa dia bisa datang kepada lu? Apa yang terbongkar? Ya terbongkar ternyata ya ibaratnya tuh kayak lu adalah seseorang yang berbeda. Lu adalah seseorang yang unik menurut dia. Gitu loh. Yang gue lihat begitu, lu adalah seseorang yang unik. Ini gue tuh ngerasa begini, ini adalah seseorang, ini kan adalah seseorang pemburu ya. Jadi gue tuh merasa ini orang adalah seseorang yang mungkin sudah banyak berhubungan bersama orang lain, atau sudah mengembara ya, mencari-cari gadis-gadis desa, anjay, pemuda-pemuda desa, anjay ya kan. Tapi ketika bertemu sama lo, dia kayak suka, dan kemudian dia pengen cari tahu nih, ini lu siapa sebenarnya, lu bagaimana orangnya, entah dari sosial media lo, atau dari lingkungan pekerjaan lo, atau mungkin dari lingkungan tetangga lo, dia mencari tahu dan mengumpulkan informasi tentang lo. Nah, ketika dia sudah mendapatkan informasi dan valid dan tervalidasilah kenapa dia suka dengan lo, makanya dia pengen bergerak di tahun 2025 ini. Sepertinya dia suka dengan ketulusan, suka dengan attitude lo, keramahan lo, senyum lo dengan bibir petak lo itu. Dia suka dengan lo di tahun 2025 ini ya. Apalagi yang terbongkar di tahun 2025 ini ya kepada diri lo nih Brodistaku. Kita lihat yang terbongkar. Ada rilis ya, gue ngerasa begini Brodistaku. Di sini juga ada yang apa ya? Ada yang terbongkar di mana itu sepertinya ada seseorang atau beberapa orang, nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa kayak dia sedih banget. Kenapa? Kenapa sudah terbongkar? Karena dia merasa sudah terbongkar kelakuan dia, ya. Dia gini, ada seseorang yang pertama, yang di awal-awal itu tuh memang dia tuh tidak akan ingin untuk melepaskan lo. Nah, dia nggak ingin melepaskan lo. Ketika lo mencoba untuk melepaskan, dia akan tetap mencari cara bagaimana caranya supaya bisa bersama lo. Entah ini si kunyuk atau bagaimana, menggunakan hal gaib ataupun hal magic. Tapi gue tuh ngerasa kayak tahun 2025 ini sudah terbongkar sudah, bahwa dia sudah mengetahui kalau lo udah tahu busuknya dia, gitu. Yang gue lihat begitu. Jadi itu kayak gini, bisa jadi dia si kunyuk ya yang merasa bahwa lu udah tahu bagaimana busuknya dia, atau bisa jadi juga orang-orang baru yang pengen mendekati lu, cuman karena lu memiliki intuisi dan pemikiran tajam dan lu membatasi diri nih, dan lu mencoba untuk rilis, melepaskan. Nah, dia yang merasa kayak lu udah menjauh, kayak merasa kayak lu udah meng-cut off ya, merasa kayak lu udah mengakhiri. Dia ini merasakan, wah kayaknya gue udah terbongkar nih. Wah kayaknya dia udah tahu deh niat buruk gue, kayaknya dia udah tahu deh niat busuk gue. Apakah gue busuk? Ya aku malu, aku ketahuan katanya. Aku ketahuan ingin memanfaatkan dia katanya. Itu yang gue lihat ya. Oke, kita lihat lagi sesuatu yang akan terbongkar di tahun 2025 ini ya kan, dalam kehidupan lo. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada trust di sini Brodistaku. Ya. Sesuatu yang akan terbongkar di tahun 2025 ini adalah sebuah kepercayaan. Ya, ibaratnya ada seseorang ataupun beberapa orang yang pernah lu berikan kepercayaan lu kepada dia dan mereka, tapi dia sia-siakan. Yang pernah lu percayai dengan sepenuh hati, entah ini si kunyuk ataupun teman-teman lu ataupun keluarga-keluarga lu ya, yang dimana lu tuh udah percaya banget sepenuh hati ya, tapi ternyata menyakiti. Dan saat ini jika sudah terbongkar, ada pengkhianatan, lu mencoba untuk cut off.
Setelah lu mencoba untuk cut off brodistaku, apa yang terjadi? Ya ada rasa penyesalan. Dan gak tahu kenapa gue tuh merasa bahwa ya dia ingin mendapatkan kepercayaan lu lagi. Gue gak tahu, dia ingin mendapatkan kepercayaan lu lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang terbongkar bahwa kepercayaan yang lu miliki, spiritual lu, kepercayaan lu yang lu miliki, spiritual lu, kemudian keyakinan lu itu ternyata yang terbongkar adalah itu benar. Spiritual lu benar, kepercayaan lu benar di sini yang gue lihat. Yang dimana sebelumnya mungkin orang-orang ini ya memandang lu sebelah mata. Ya, lu spiritual dibilang kayak orang gila, lu isolasi dan bermeditasi dibilang lu tuh kayak bertapa di gunung-gunung. Ya, lu mencoba untuk menyelamatkan energi lu, mencoba untuk menjaga energi lu, dibilangnya lu antisosial gitu loh. Lalu suka manifestasi dibilangnya gila, lu suka dengan LOA dibilang halu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, ketika dia dan mereka mengikuti kehidupan lu di tahun 2025 ini, barulah terbongkar ternyata apa yang lu lakukan itu benar. Nah gitu ya, apa yang lu lakukan memang benar. Lu adalah orang yang tercerahkan, lu adalah sebagai orang pencerah gitu loh. Dan awal-awalnya nih mereka kan mengatakan akan meledek ya, mengetawakan bagaimana spiritual lu bla bla segala macam. Semakin beriringnya berjalan waktu, di tahun 2025 dia memulai juga ikut spiritual. Dia mencoba juga untuk melatih intuisinya, mencoba manifestasi ya, melatih intuisinya yang tidak seberapa itu. Karena dia tahu ya, dengan kespiritualan lu ya lu dalam keadaan stabil, kehidupan lu stabil, lu bahagia gitu. Nah dia dan mereka mencoba untuk meniru ya kan. Pengen terlihat spiritual juga. Ini beberapa dari mereka ini mungkin juga udah mendengarkan kabar dari orang-orang di sekitarnya atau di sekelilingnya yang sudah memvalidasi bagaimana keadaan lu yang sudah bahagia saat ini. Nah mungkin dia nggak terima gitu loh. Ada banyak orang yang memvalidasi, wah dia udah bahagia nih, udah stabil, udah enak gitu hidupnya gitu ya. Nah dia nggak terima, jadi akhirnya dia mencoba untuk spiritual juga. Anjay. Itulah ya. Kita lihat lagi. Call, ada seseorang di sini. Gue nggak tahu ya, tapi di sini gue ngerasa kayak di tahun 2025 ini sepertinya banyak orang-orang yang melakukan banyak kesalahan kepada lu, mengkhianati lu, akan mencoba untuk menghubungi lu, ingin bertemu. Gue nggak tahu nih. Gue tuh merasa begini ya, ini jatuhnya kepada orang-orang yang pernah terhasut dari orang lain, termakan fitnahan-fitnahan orang lain, termakan omongan-omongan orang lain lah kepada lu. Ya, dan mungkin saat ini yang terbongkar adalah ya lu adalah memang orang yang baik, lu memang orang yang tulus, lu orang yang memang orang baik tanpa gimmick gitu loh. Ya mungkin kemarin-kemarin itu lu dibilangnya kayak lo baik ini mah untuk menjilat, wah dia baik mah kemarin ini mah untuk gimmick ya kan, mencari perhatian atau bla bla segala macam. Kemudian ya orang-orang ini menjauhi lo. Tapi you know what, di tahun 2025 akan mengetahui bahwa memang lu orang yang baik, lu orang yang tulus, lu orang baik dari lahirnya, dari sononya, anjay dari sononya ya kan. Gitu, ini ada orang di tahun 2025 ini ketika sudah mengetahui bagaimana keadaan dan situasi lo, dia pengen menghubungi lo, pengen mengajakin lo jalan, pengen ngajakin lo untuk berkumpul, pengen ngobrol banyak tentang banyak hal. Mungkin gini, mungkin dia ingin bertemu dengan lo, dia ingin menghubungi lo, ya mungkin ingin cerita apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Mungkin kalau si A tuh yang ngegosipin lo, si A tuh, si B tuh, si C tuh gitu. Kenapa gue bisa menghindar dari lo ini segala macam, karena si A nih si B gitu, karena gue dihasung ya, karena gue gue kemakan omongan ya, karena gue dilarang untuk berteman dengan lo, karena gue dilarang untuk berhubungan dengan lo bla bla segala macam gitulah. Nanti akan terbongkar di tahun 2025 atau bisa jadi sudah terbongkar ya. Kita lihat. Sebenarnya walaupun lu nggak dibongkar pun, sebenarnya gue ngerasa kalau buat lo yang saat ini punya intuisi yang tajam dan pemikiran-pemikiran tajam, gue ngerasa kayak lu udah tahu sih ya. Kenapa mereka seperti ini gitu ya. Kita lihat lagi energinya. The Queen, ada yang terbongkar saat ini brodistaku ya kan. Gue tuh merasa gini, energi lu tuh seperti Queen ya. Lu udah mulai
tercerahkan, aura lu udah mulai memikat, makin ganteng, makin cantik ya. Ini untuk gender doesn't matter. Makin cantik, makin ganteng. Jadi wajar sih kalau orang-orang yang pengen datang kepada lu tuh udah ngerasa kayak susah, agak sulit, agak takut, agak insecure juga kepada lu saat ini. Wajar, ya. Memang begitulah cara semesta supaya yang mereka ini kesulitan untuk datang kepada lu. Nah, itu yang gue lihat. Ya. Jadi memang sih mereka merasa kenapa ya gue kalau ketemu sama lu lagi, kenapa gue kalau ngobrol sama lu lagi kenapa seperti kayaknya rasa sulit banget ya. Padahal dulu kita deket banget loh. Kita bisa bebas untuk ngomong apa aja loh gitu. Kita bebas untuk bercanda apa aja loh. Tapi kenapa saat ini tuh gue ngerasa kayak sulit banget untuk ngobrol, untuk mengeluarkan kata A, B, C aja sulit gitu. Seasing itu kita sekarang, anjay. Aduh katanya. Maaf batuk. Mereka bilang seperti itu. Seasing itu kita sekarang. Dulu gue yang paling mengenal lu banget ya kan, anjay. Tapi kok sekarang kita asing banget gitu. Untuk menyapa hai aja tuh kayak canggung gitu. Nah itu memang itulah cara semesta untuk ya namanya seleksi alam ya. Jadi memang berbeda energi lah. Energi mereka dengan energi lu tuh berbeda. Jadi ya udah. Ya mungkin lu akan dipertemukan dengan circle-circle yang satu frekuensi, satu energi dengan lu gitu ya. Ada faith nih ya, kebenaran, semua kebenaran terungkap ya. Kebenaran akan terungkap di tahun 2025 ini tentang diri lu. Sebanyak apapun fitnahan yang merajalela, sebanyak apapun fitnahan yang si kunyuk lakukan ya, yang si kunyuk lakukan kepada orang-orang sekeliling lu, yang si kunyuk lakukan kepada keluarga lu, yang si kunyuk lakukan kepada teman-temannya, kepada siapapun, seolah-olah kayak lu paling buruk, lu paling busuk. Di tahun 2025 ini semua terbongkar. Ternyata dia yang paling buruk, dia yang paling busuk. Begitu. Ada kebenaran-kebenaran yang terungkap, yang selama ini orang-orang gak tahu. Kenapa? Ya karena dia pinter banget caranya, triknya, mental. Ya seolah-olah kayak prank victim lah ya, merasa dirinya paling korban gitu. Ini tergantung lah, ini terserah lah ya, ini entah si kunyuk ataupun teman-teman lo yang merasa dirinya itu ya nggak mau aja kalah dari lo, yang merasa ya mencari validasi, melakukan klarifikasi kepada orang-orang kalau lu yang salah gitu. Ya padahal dia meninggalkan lo, tapi dia merasa kayak lu yang ninggalin dia ya. Apalagi kalau ketika hidup lu dasar ini stabil ya kan, dia merasa bahwa iya gue ditinggalin kan saat ini hidupnya stabil, dia udah bahagia makanya dia ninggalin gue gitu. Nah pokoknya gitu-gitu lah ya, playing victim segala macam. Tapi tahun 2025 gue ngerasa semuanya terbongkar buar ya, kayak semesta itu udah bekerja untuk membongkar semuanya, entah dengan kelakuan dia, manipulasi dia yang 1, 2, 3, 4, 5 orang ya, 6, 7, 8, 9, 10 orang ya. Orang-orang udah pada tahu bagaimana keadaan dia, bagaimana sifat asli dia. Nah itu ada kebenaran yang selalu terbongkar ya, dan dimana orang-orang itu nanti akan mengetahui kalau lu adalah di pihak yang benar ya. Princess of the Wonderland. Iya, jadi tahun 2025 ini sepertinya tahun lo nih Brodistaku, karena gue ngerasa bahwa ya bisa jadi untuk lu punya stabil nih. Gue tuh merasa tahun 2025 ini adalah tahun dimana lu akan merasa kayak kebaikan-kebaikan dan keberuntungan akan datang kepada lu di tahun 2025. Amin ya Allah, amin paling kenceng ya. Ini amin paling kenceng gitu. Entah kenapa gue tuh merasa banyak kebahagiaan yang lu tuh nanti mungkin akan bersyukur banget ya. Saking bersyukurnya mungkin nanti lu akan menangis. Lu merasa kayak waduh Tuhan, aku minta 1 doa tapi kenapa engkau mengabulkan 10 doa gitu loh. Gitu. Aduh gue jadi terharu ya. Kayak lu tuh di tahun 2025 tuh seperti kayak kebaikan-kebaikan datang, nama lu bersih ya kan, semua kebenaran terungkap, keuangan mulai baik karena lu udah mulai positif juga gitu ya. Jadi tuh ibaratnya tuh nanti kalau Tuhan udah memberikan sesuatu, lu minta 1 doa gitu, tapi Tuhan mengabulkan 10 doa lu gitu. Tetap berbuat baik ya, tetap berbuat baik, tetaplah menyeimbangkan semesta, tetaplah membantu orang dalam kesulitan, tetaplah menjadi saksi yang adil, tetaplah beribadah dan bersedekah. Gitu sih menurut gua ya. Yuk kita lihat ya untuk energi lo di tahun 2025 ini ya. Kita lihat energi lo ya di tahun 2025 ini. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ada Ten of Pentacles kan brodistaku. Kenapa di sini orang-orang semuanya terbongkar, semuanya pada beralih dan memandang lu semua? Karena Ten of Pentacles. Orang-orang melihat kehidupan lu saat ini sangat-sangat stabil brodistaku. Ya, wajar kalau misalnya orang-orang di luar sana, apalagi orang-orang yang telah menyakiti lu, mengatakan hidup lu diberkahi. Wajar kalau hidup lu diberkahi orang yang tulus. Berarti gue salah selama ini karena udah menyakiti orang yang tulus. Gue salah selama ini karena sudah termakan hasutan-hasutan orang. Ya, itu yang gue lihat. Ada The Moon. Iya, ini gue ngerasa kayak orang-orang yang apa ya, yang ini, kenapa mereka ini pengen call lu, kenapa mereka pengen minta maaf? Karena orang-orang yang telah menyakiti lu tanpa alasan, orang-orang yang telah termakan hasutan orang, yang ikut membenci lu, itu dia berada dalam sebuah ketakutan, kecemasan. Dia dihantui rasa bersalah. Itu sih brodista, dia dihantui rasa bersalah banget gitu, yang gua lihat. Makanya dia pengen cepat-cepat untuk menghubungi lu di tahun ini. Karena dia pengen terbebas dari rasa bersalahnya. Makanya dia pengen forgiveness, meminta maaf gitu. Ya. Karena ada rasa ketakutan, karena rasa bersalahnya itu dihantui dia. Dia kalau seandainya orang-orang ini gak minta maaf sama lu, hidupnya akan selalu dihantui rasa bersalah. Ketika dia dihantui rasa bersalah, energinya low vibration. Ketika energi mereka low vibration, makanya energi mereka itu kayak keuangannya seret brodista. Karena apa? Karena dia takut-takut, dia tidak lega, dia tidak positif gitu. Ya. Ini ada Nine of Swords nih. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Ya, di ini gue ngerasa kayak ada orang-orang yang pernah mengkhianati lu nih brodistaku. Orang-orang yang pengen mengkhianati lu, yang apa ya? Yang ingin kembali kepada lu. Beberapa dari mereka ada yang ingin mengkhianati lu. Di sini yang gue lihat nih ada, ya bisa jadi ya orang-orang ini tuh masih nggak kapok ya. Dalam artian tuh orang-orang yang memang berniat untuk memanipulasi, mengkhianati lu, orang-orang yang berniat datang kepada lu hanya untuk mendapatkan bahan untuk menggibahkan lu kepada orang lain. Itu gue ngerasa kayak nggak diizinkan lagi semesta, makanya dia kesulitan seperti labirin untuk datang kepada lu gitu. Karena dia mungkin gak suka ya melihat energi lu seperti queen, gak suka kalau energi lu tuh bagus, lu makin cantik, makin ganteng gitu loh. Jadi mungkin dia ingin memanipulasi lu, ingin pura-pura mendukung lu atau bagaimana gitu ya. Tapi tetap tidak diberikan oleh semesta, tidak akan diizinkan oleh semesta. Jadi agak kesulitan, ada aja gitu hambatan, halangan, rintangan untuk datang kepada lu. Itu dia. Ya, Knight of Pentacles. Nih hati-hati nih brodista, gue tuh ngerasa kayak ada yang mau datang nih sama lu nih. Ada yang mau datang kepada lu, ada yang ingin berkomitmen nih sama lu di sini brodistaku ya. Nih ada seseorang yang ingin berkomitmen dengan lu. Ini seseorang ini adalah seseorang yang memang bisa diandalkan sih menurut gua. Ini orang lagi memantau dari kejauhan tapi jalannya masih kepada lu. Udah membidik lu sih. Tinggal nunggu waktu aja ya. Tihuy, bercinta lagi nih tahun 2025 Itu yang kelihat ya. Ada The Hermit ya. Jadi itu ibaratnya kenapa nanti kehidupan lu akan baik-baik saja. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang ke dalam kehidupan lu berisaku ketika lu udah merilis semua hal-hal yang bersifat toksik. Itu udah lu rilis dan kehidupan lu mulai zaman batin lu udah mulai tenang. Ketika lu udah batin lu udah tenang, lu nyaman, energi lu meningkat, itu positif. Ketika energi lu positif banget brodistaku, kebaikan-kebaikan akan datang, keuangan akan mulai lancar, bahkan aura lu akan semakin meningkat, daya pengasihan lu semakin meningkat, dan banyak orang yang tertarik dengan lu sih menurut gua ya. Senyum lu manis sekali, anjay ya. Itu jadi berkat apa ya? Berkat lu tuh sering berkontemplasi. Berkat lu tuh sering berkontemplasi saat ini, berkat kedewasaan lu yang bertumbuh, spiritual yang bertumbuh. Jadi itu kayak apapun yang terjadi ke dalam kehidupan lu, entah nanti lu akan menemukan sebuah permasalahan, ada permasalahan yang datang, gua tuh ngerasa kayak lu nggak ngerasa gerusuk lagi, mencoba untuk tenang dulu, mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa pelajaran yang bisa lu ambil gitu, semakin dewasanya energi lu. Itu yang gua lihat sih ya. Oke, segitu dulu aja nih untuk pendidikan kita di hari ini ya, tentang sesuatu yang terbongkar di tahun 2025 ini brodistaku. Untuk kita lihat ya zodiak yang kenceng yang terlihat di readingan kita kali ini
ya. Bisa ini ada zodiak lo, zodiak si kunyuk, zodiak teman-teman lama lo juga bisa ini, zodiak keluarga lo juga bisa. Kita lihat ya. Bismillah, ada Aquarius, ada Cancer, ada Libra, ada Leo, ada Aries, ada Scorpio. The bottom of the deck ada Sagittarius. Oke. Kita lihat lagi. Ini apa, kalau nggak ada zodiak lu saat ini, lu nggak perlu khawatir ya. Karena gua ini sebenarnya menariknya energinya melalui menarik readingan ini melalui energi. Ini hanya penguat aja gitu loh ya. Untuk inisial nama kita lihat. Inisial nama yang terkoneksi kenceng dengan energi readingan gua kali ini, kita lihat ya. Inisial nama. Oh. Inisial nama yang terkoneksi kencang dengan readinganku hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inisial nama. Mantan kunyuk nih. Si mantan langsung keluar tahun ini D. Ya. Ada J, ada S di sini, ada O. Ya. Inisial nama yang terkoneksi dengan readingan hari ini. Bismillah. Ada T, ada I, ada G, ada Q, ada M. Oh, sorry. Oke, kita lihat lagi. Inisial nama yang terkoneksi dengan readingan kita kali ini yang paling kencang ya. Bismillah. Ada E, N, M besar ya, energinya kenceng banget. Ada H, dan ada W. The bottom of the deck ada C. Oke. Segitu dulu aja untuk readingan kita di kali ini ya. Jika lu suka jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Buat lu yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Buat lu yang udah ngasih super gift, I love you. Mwah. Ini buat itu tuh, buat kakak-kakak itu tuh yang di hari Jumat sering ngasih gue apa uang ya, anjay, ya Allah. Semoga banyak rezekinya kakakku ya. Gue nggak tahu namanya, lupa gue, soalnya ini cuma dia sering ngasih gue super gift melalui kayak transfer gitu loh Brodista. Aduh, gue seneng banget. Semoga berkah terus rezekinya ya Allah. Semoga disehatkan terus. Semua hal yang menghalangi rezeki dia tolong dilepaskan ya Allah. Amin ya Rob ya. Oke, see you the next reading. Belum. Buat lu yang pengen personal reading, langsung ke kolom description. Di situ ada nomor WhatsApp, silakan masuk. Nanti gue kasih press list namun berbayar. See you the next reading Brodistaku. Bye bye. Assalamualaikum.